Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul qaramun, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Bahri yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan siang hari ini kami menyapa kembali Bapak Ibu. Bagaimanakah kabarnya siang hari ini? Semoga lafaz hamdalah yang sama-sama kita lafazkan menjadi peneguh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam satuan kalender Islam kita sudah berada di hari-hari penghujung akhir tahun 1444 Hijriah. Dan insyaallah kita akan menyongsong datangnya 1445 Hijriah. Dan harapannya semangat Muharram menjadi semangat kita untuk bertransformasi menjadi diri yang lebih baik, menjadi hamba yang lebih mencintai Allah, dan harapannya kita juga menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di siang hari ini tema kita adalah bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan successful hijrah spirit, sehingga kita memaknai amazing hijrah ini menjadi bukan sekedar slogan, tapi hakikatnya adalah merupakan motivasi kita untuk selalu bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Maka di sini kalau kita kembalikan kepada apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita, bab tentang kesyukuran ini hakikatnya adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang senantiasa bersyukur sebagaimana diungkapkan oleh para ulama akan menjadikan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk terus mendekat kepada Allah. Sebagaimana ungkapan Syekh Abu Hazim di dalam kitab Hilyatil Awliya, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hanya akan menjadi musibah. Karena apa? Karena kelak kita akan dimintakan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Makanya di dalam ungkapan ulama lainnya, asyukru tarkul ma'asi. Syukur itu adalah ketika kita dengan meninggalkan maksiat. Maka kalau hari ini kita bisa diberikan kemampuan untuk memilih hadir di dalam majelis kebaikan, maka hakikatnya ini adalah di antara kasih sayang Allah kepada kita. Allah memberikan kita nikmat keterpilihan untuk bisa hadir di majelis yang insya Allah menghadirkan rahmat, kasih sayang dan cintanya Allah di dalam hidup kita. Dan meskipun insya Allah ini layarnya belum kelihatan, tapi saya yakin dan percaya layar hati Bapak Ibu sudah tersambung insya Allah ya. Jadi insya Allah sambil terus diupayakan, ini kalau dari sini sudah tersambung, sepertinya mungkin ada ketidaktersambungan di device-nya ya. Tapi ala kulli hal, kalau kita kembalikan tentang hakikat syukur tadi Bapak Ibu,
Makanya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu mengingatkan kepada kita bahwa rukun syukur itu diletakkan di dalam 3 tempat. Ya. Yang pertama adalah syukur dengan hati, yaitu dengan adanya ketundukan dan ketenangan. Yang kedua adalah syukur dengan lisan, yaitu dengan memuji dan banyak mengadu kepada Allah ataupun mengakui, dan syukur dengan anggota badan, yaitu dengan taat dan patuh kepada Allah. Gak apa-apa, berarti masuknya ke situ ya. Udah ada. Udah ada. Ya, masuknya ke sana ya. Masuknya di situ ya. Namun nggak apa-apa Bapak Ibu, insya Allah dengan yang sedikit kita tetap bersyukur ya. Karena lam yashkuril qalil wa lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Mungkin di antara pesan cintanya, kalau biasanya langsung lihat layar yang lebar, biarpun ada di belakang tiang itu aman ya kan. Tapi yang hari ini kelihatannya cuma di televisi gitu ya, di layar televisi, maka insya Allah yang ada di belakang bergerak maju ke depan insya Allah. Kenapa? Karena mudah-mudahan kalaupun tidak terlihat, tapi kita hidupkan hati kita. Nah, ya, kenapa? Karena ada ciri orang yang hatinya mati. Kata Syekh Ibnu Athaillah adalah min alamati mautil qalb adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqat. Salah satu tanda matinya hati adalah kalau seseorang itu enggak merasa sedih atau susah karena ketinggalan melakukan sebuah amal perbuatan baik dan kewajiban. Jadi bahasanya enggak nyesel kalau tertinggal dari melakukan sebuah kebaikan. Pak, ini ada pengajian. Udah silakan aja duluan, titip salam sama ustadznya ya kan? Kenapa? Karena kalau kita alhamdulillah dipilih sama Allah untuk hadir di ruangan ini Bapak Ibu, berbahagialah. Saya suka sampaikan begitu. Karena orang-orang yang senang datang ke majelis ilmu itu insya Allah calon-calon penghuni surga ya kan? Bahkan yang aminnya paling kencang berangkat duluan insya Allah ya kan? Kenapa? Karena Nabi yang bilang idza marartum biriyadil jannah farta'u. Ini sering saya ulang-ulang, bahkan kalau kesini pun saya ulang. Kenapa? Motivasi buat kita Bapak Ibu. Jikalau kalian melihat taman surganya Allah di atas muka bumi, maka singgahlah, mampirlah. Sehingga para sahabat bertanya, wa mariyadil jannah ya Rasulullah, apa ini maksud dengan taman surga itu? Maka kata Nabi SAW, qala hilakidz dzikir, yaitu majelis zikir, majelis ilmu. Maka kita alhamdulillah, kalaupun kita alhamdulillah bergerak mau melakukan kebaikan, itu tanda hati kita masih hidup Bapak Ibu. Dan yang kedua, kata Syekh Ibnu Athaillah, wa tarkun nadami ala ma fa'alahu min wujudiz zalla. Serta enggak nyesel, atau kalau bahasa lainnya enggak takut. Enggak takut kalau nakal lagi. Ya, enggak nyesel kalau telah berbuat dosa atau perbuatan melanggar. Nah, ini kalau orang senang berbuat dosa, melanggar perintah Allah, tapi kalem aja, biasa-biasa aja. Hati-hati, jangan-jangan hatinya sudah mati. Karena hati mati itu bukan langsung mati pada dasarnya, karena kadang-kadang dimulai dari hal-hal kelihatan yang kecil, tapi kemudian diabaikan, maka lama-kelamaan menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Nah, kan salah satunya kesalahan banyak manusia, mungkin termasuk yang bicara, termasuk yang hadir di sini, adalah kita terlalu sibuk mengkhawatirkan yang sudah dijamin, tapi mengabaikan apa yang belum dijamin. Jadi bahasanya yang sudah dijamin itu apa Bapak Ibu? Rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah setiap yang bergerak melata di atas muka bumi itu Allah udah jamin. Bahkan kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kesempatan yang lain, Allah memberikan 2 nikmat kepada manusia itu. Yang pertama adalah nikmat penciptaan. Makanya kita kan diciptakan itu sempurna Bapak Ibu. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Jadi diciptakan dengan sesempurna-sempurnanya. Bahkan
tempat kita saat kita sudah diciptakan itu di mana Bapak Ibu? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita sebenarnya lagi merantau. Karena kita hakikatnya akan pulang ke surganya Allah. Dan yang kedua adalah Allah memberikan nikmat pemenuhan kebutuhan. Artinya apapun yang memang dibutuhkan oleh setiap manusia itu Allah bahkan sudah jamin keterpenuhannya. Contoh, ketika dalam proses kejadian manusia, ketika bentuknya itu yang namanya ruh, Allah berikan keterpenuhannya itu di mana? Dengan jasad, ya. Sel sperma bertemu dengan sel telur, kemudian menjadi zigot, masih dicukupkan nggak sama Allah? Di mana? Rahim. Sampai kemudian menjadi janin. Janin kemudian masih dipenuhi rezekinya sama Allah melalui apa? Plasenta, betul? Nah, kemudian setelah itu jadilah dengan izin Allah lahir seorang bayi. Pertanyaannya, masih dicukupkan nggak kebutuhan dari sang bayi itu, Bapak Ibu? Ya, gimana caranya biar kemudian dipenuhi kebutuhannya, ASI-nya, popoknya, buburnya? Apa yang dilakukan oleh bayi? Nah, itu luar biasa. Itu kayaknya bayi dari Kementerian Kelautan itu, ya kan? Oe, ya, datang diapersnya. Oe, datang minyak kayu putihnya. Oe, datang apa namanya? Ya, ASI-nya. Dan begitu Allah mencukupkan. Tapi hari ini mungkin ketika kita menghadapi masalah kita udah udah nangis-nangis kok nggak selesai-selesai masalahnya, ya Allah. Nah, ini kenapa? Karena jangan-jangan di dalam perjalanan hidup kita tidak total bergantung kepada Allah. Kuncinya itu aja. Selama manusia itu total bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Bahkan Allah menjamin, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang total bergantungnya, tawakalnya itu hanya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Karena pada dasarnya apapun yang dibutuhkan oleh manusia pasti Allah cukupkan. Tapi yang enggak cukup itu adalah kalau kaitannya dengan keinginan. Karena keinginan manusia itu enggak ada habisnya. Bahkan Nabi bilang kalau satu manusia itu dikasih satu gunung emas, maka niscaya dia pengen gunung emas yang kedua. Begitu dikasih gunung emas yang kedua, dia pengen terus yang ketiga. Dan begitu seterusnya sampai kemudian tanah menutupi dirinya, barulah dia merasa cukup. Makanya selalu kalau dalam urusan keinginan, ini jangan sampai kemudian melebihi dari kondisi yang kemudian bisa kita nikmati. Karena life satisfaction, kepuasan hidup itu equals ketika enjoying minus wanting. Ya, jadi rumusnya begitu. Hari ini kita mendapatkan nilai kepuasan di dalam hidup itu adalah ketika apa yang kita nikmati itu lebih besar daripada apa yang kita inginkan. Karena kalau terjadi sebaliknya atau minimal sama, bisa jadi hidup kita itu masih jauh dari kata puas. Termasuk ketika keinginan itu lebih banyak daripada yang bisa kita nikmati. Maka hidupnya itu akan kemerungsung. Ya, apa itu kemerungsung? Tapi ala kulli hal Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa kita perlu mengatakan hal ini? Karena hari ini banyak orang yang dalam kondisi yang demikian. Didera keinginan-keinginan, padahal sesungguhnya dia nggak menikmati keinginan itu. Bahkan kalau kita lihat korelasinya dengan hukum alam, menarik sekali. Ada hukum fisika itu bahwa besarnya gaya itu berbanding lurus dengan besarnya tekanan, betul ya? Makanya orang yang hidupnya banyak gaya, maka hidupnya akan banyak. Nah, ini Bapak Ibu yang menyimpulkan, bukan saya. Jadi ala kulli hal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa lihat kerusakan terjadi di sekeliling kita hari ini. Bukan tidak mungkin adalah ketika menggunakan parameter keberhasilan, kebaikan hidup, itu menurut versi kita sendiri. Atau setidaknya kita ngikutin banyak orang. Oh, kalau banyak orang datang konser musik, berarti itu keren. Tapi kalau datang ke pengajian jumlahnya sedikit, wah berarti itu nggak keren. Nah itu kenapa? Karena meletakkan standar parameter kebaikan kita menurut versi kita sendiri.
Dan ini ada satu pembelajaran bagaimana ketika paman Nabi SAW itu bahasanya akan diajak terus sama Nabi agar kemudian masuk ke dalam Islam. Tapi kemudian karena kondisi di sekelilingnya, teman-temannya, circle-nya itu adalah masih di dalam kesyirikan, maka inilah yang kemudian diingatkan oleh Allah di antaranya dalam Quran surah Al-An'am ayat ke-116 sampai 117. Faqala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jikalau kalian menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Karena apa? Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu ada satu gerakan spiritual, kalau tidak salah namanya itu Osho, ya, yang kemudian bahasanya mendorong orang untuk masuk ke dalam sekte itu. Tapi kemudian di situ kemudian ya tadi ujungnya itu adalah syahwat. Dibebaskan mereka mau dengan siapa, dengan cara apa, bagaimana. Dan pada dasarnya spiritualitas yang tidak dibangun dengan nilai kebenaran, maka ujungnya hanya akan berakhir pada ujungan materi juga. Dan itu yang akhirnya menghancurkan. Dan kita berlindung kepada Allah SWT. Hari ini negeri kita juga sedang diuji dengan beragam dinamika, termasuk lembaga pendidikan yang kita kenal dengan istilah pondok pesantren, ya. Dan ini menyita perhatian kita cukup panjang, sampai kita mungkin bisa jadi melenakan dari hal-hal lain yang lebih urgent di dalam apa yang perlu kita lakukan di dalam hidup. Tapi ini menjadi pengingatan Bapak Ibu bahwa belajar agama itu ya kita perlu belajar dari orang-orang yang insya Allah kita ketahui kredibilitasnya, kefahamannya di dalam agama, pengamalannya, jejak yang ditinggalkannya, kejujuran dan keterbukaannya. Ini menjadi satu catatan penting. Karena banyak saudara-saudara kita yang karena melihat lembaga ini begitu mewah, ya, punya lahan begitu luas dan lain sebagainya. Dan ini menjadi pengingatan bagi kita, ya, bahkan pun ketika seseorang belajar agama masih ada peluang memiliki ketergelinciran. Kalau gitu berarti Ustadz nggak usah belajar agama. Justru makin nggak belajar agama tuh makin jelas ketergelincirannya Bapak Ibu. Ya, makanya belajarlah dari seorang pemancing, ya. Kan yang namanya pemancing itu dia nggak pernah maju ke depan, betul nggak? Ya, karena kalau maju ke depan, ya kecebur. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Karena sesungguhnya Allah itu lebih tahu tentang bagaimana hidup kita, bagaimana harusnya kita menjalani hidup. Tapi nyatanya kita nggak mengikuti apa yang menjadi aturan Allah itu. Dan Allah menegaskan, Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang tersesat dari jalannya, dan dia lebih tahu tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Makanya sering kalau kita melihat bahwa saat kita memulai pembicaraan, maka kalau Bapak Ibu perhatikan, hampir kami itu kalau memulai pembicaraan itu selalu mengawali dengan khutbatul hajat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida, atau wa may yudlillah. Jadi kalau bahasanya, siapa yang kalau sudah Allah kasih petunjuk, maka nggak ada yang bisa menghalangi. Tapi sebaliknya kalau sudah disesatkan sama Allah, nggak ada juga yang bisa memberikan petunjuk. Maka kita kalau ngaji itu bahasa minta akad kita sama Allah, ya Allah berikan hamba petunjuk, temani hamba
di dalam proses untuk memahami agama ini. Maka inilah yang insya Allah akan menjaga kita dari kerusakan-kerusakan yang hari ini demikian bervariasi di sekeliling kehidupan kita. Maka kita ingin mengambil momentum Muharram yang tinggal 1 pekan lagi ke depan menjadi momentum perubahan. Walaupun kita berubah nggak harus nunggu Muharram. Tapi yang kita ingin lakukan adalah bagaimana kita bisa menyambut Muharram esok dengan lebih baik. Dengan perubahan diri yang insya Allah semakin lebih bertumbuh menjadi bagian di antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pertanyaannya, lalu gimana agar kita bisa menata perubahan diri agar kita bisa menggapai kesuksesan? Yang pertama, kalau kita mau berubah harus tahu jalannya dulu. Hal yang paling penting dimiliki dalam kesuksesan hidup seorang hamba itu adalah hati yang selalu tersambung sama Allah. Hati yang tersambung sama Allah itu yang akan menjauhkan hidupnya itu mengalami putus rasa. Karena orang kalau sudah tidak ada rasa Bapak Ibu di dalam hidupnya, nggak ada rasa di dalam bekerja, nggak ada rasa di dalam melakukan sebuah amal, nggak ada rasa saat berdoa kepada Allah, nggak ada rasa saat berinteraksi dengan orang lain, maka bukan nggak mungkin dia akan terjebak kepada apa yang kita sebut dengan istilah istidraj. Nah, di antaranya apa? Akhirnya dia nggak peduli orang mau ngomong apa tentang dia. Allah, nggak usah bicara halal haram lah. Hari ini yang penting kita semua bisa menikmati. Ya masalah nanti mau diperbaiki urusan ke depan, itu pilihan. Tapi ketika kita melihat bahwa hati yang selalu tersambung kepada Allah, dia akan punya ciri wal khaufu min iqabillah. Dia punya rasa takut dengan sanksi yang akan Allah berikan di dalam apa yang menjadi pelanggaran-pelanggaran di dalam hidupnya. Dan akhirnya dia punya mindset yang benar dalam membaca pesan cintanya Allah di dalam setiap episode kehidupan dalam menggapai rahmatnya Allah. Dan menariknya di dalam Al-Quran, konsep menata perubahan diri ini salah satunya adalah termaktub di dalam Quran surah At-Taubah ayat 20 atau di dalam surat Al-Baqarah ayat 218 yang juga senada. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada yang kita sebut dengan istilah trilogy of successful life. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya mereka yang mendapatkan rahmat Allah ini akan berpotensi, berpeluang mendapatkan surganya Allah. Ya karena Nabi bisa masuk surga pun mengingatkan, illa bi rahmatin minallah. Kecuali aku pun juga masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Bahkan bukan hanya 3 hal ini akan mendorong mendapatkan rahmatnya Allah, tapi juga akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan kita akhirnya menjadi orang-orang yang sukses. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, maka mereka adalah lebih tinggi derajatnya. Maka inilah a'zamu darajatan indallah, yang lebih tinggi derajatnya dari sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dari 2 ayat ini ada kesamaan, rumus yang telah Allah hadirkan di dalam hidup kita. Kalau kita pengen sukses, kalau kita pengen punya kedudukan tinggi di sisi Allah, kalau kita pengen dapetin rahmat Allah, ini adalah ketika kita menghadirkan apa yang kita sebut dengan trilogy of successful life,
Yaitu yang pertama adalah al-iman. Al-iman. Karena iman ini adalah kunci keberhasilan hidup. Karena orang yang kemudian kelak masuk surga dengan izin Allah, walaupun di dalam hatinya memiliki seberat zarrah daripada benih keimanan, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Walaupun mungkin ada di antara orang beriman itu yang memiliki dosa, dan ada di antara mereka yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang hari ini hadir, semuanya diberikan masuk surga tanpa hisab. Dan ini kuncinya, karena iman adalah total komitmen. Orang yang dia mau berubah jadi pribadi lebih baik, nggak mungkin kalau dia nggak punya komitmen. Ya bahasanya, seseorang anak pengen berhasil masuk kampus pilihannya, ataupun masuk sekolah yang berada di zonasinya, maka dia akan punya komitmen, membuktikan dari cita-citanya itu bisa dicapai. Maka begitu juga kalau kita hari ini cita-cita kita, salah satunya apa? Ya ingin menatap wajah Allah, liqa'i wajhillah. Dan itu nggak mungkin kita lakukan kecuali di mana? Berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga surga itu bukan tujuan, tapi surga itu adalah sarana untuk memudahkan kita mendapatkan tujuan kita. Maka di sini berbicara tentang keimanan, ini adalah merupakan hal yang utama bagi diri seorang manusia. Karena yang jadi pembeda itu hanyalah keimanan antara kita dengan yang lain. Bahkan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til iman illa man yuhibbu. Sesungguhnya Allah berikan dunia itu pada orang yang Allah cinta ataupun tidak. Maka kalau hari ini bahasanya, Ustadz, saya ini udah sholat malam, puasa Senin Kamis, baca Quran tiap hari, zikir pagi petang, tapi kok rezekinya kalah sama orang yang gak sholat, yang dia gak beriman sama Allah. Ini bab dunia ini sudah karunia dari Allah, Bapak Ibu. Jadi pemahamannya itu kan ada, Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu apa? Yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Semua yang dikasih belum tentu semua itu yang disayang. Tapi siapa yang disayang pasti akan dikasih. Kalaupun belum dikasih, karena dia disayang. Maknanya gimana? Contoh, kalau kita ketemu misalkan parkir di sebuah pusat pertokoan atau perbelanjaan, atau kita jalan mau muter, kan kita kasih tuh tips kepada tukang parkir atau yang suka muterin jalan, betul? Tapi begitu kita kasih, apakah kita sayang kepada orang itu, Bapak Ibu? Apakah kita sayang? Belum tentu. Makanya tadi, dikasih belum tentu disayang. Dan kalau dia misalkan disayang, tapi kok nggak dikasih, Ustadz? Ada seorang ibu, ketika tahu anaknya batuk, pilek, terus anaknya bilang, Mi, beliin es krim dong. Kira-kira dikasih nggak Bapak Ibu? Enggak. Kenapa nggak dikasih? Karena disayang. Ya kalau kita bilang, Ustadz, saya udah doa, ya Allah biar saya jadi orang kaya, ya Allah, sultan di gang jalan saya, ya Allah. Tapi kok belum dikasih-kasih? Bisa jadi Allahnya lebih sayang Bapak Ibu dengan kondisi sekarang. Tapi saya udah capek Ustadz begini terus. Justru di saat kita letih itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kejutan-kejutan. Dan masalahnya kita yakin atau enggak. Dan di antara kejutan itu apa? Allah masih jagain iman di dalam hati kita. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, wala yu'til iman illa man yuhibbu. Sedangkan iman itu hanya akan diberikan kepada orang yang Allah cintai. Ada enggak orang Bapak Ibu baru selesai ibadah ke tanah suci pulang murtad? Ada? Ada. Wa'iyadzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah. Ada orang, kemarin saya ada tugas di daerah Sulawesi, maka kembali ya di Manado, ada seorang mu'allaf. Jadi dia cerita, Ustadz, saya ini penasaran sekali, kenapa orang Islam itu sholatnya menghadap kiblat. Maka dia berangkat, walaupun dia belum Islam, maksudnya belum Islam secara penuh.
Dan akhirnya dia melihat Ka'bah, bagaimana kemudian tata cara umroh di sana. Dan sampai sekarang alhamdulillah beliau menjadi muslimah yang taat. Dia bilang, Ustaz, waktu itu saya minta sama Allah itu, biar saya bisa tahu bagaimana bedanya saat saya menjadi seorang muslimah dan saat saya sebelumnya. Dan Allah berikan itu. Terus, ya yang sekarang saya pengen berangkat lagi, Ustaz. Karena diberangkat beliau tahun 2009 katanya. Jadi sudah cukup lama, pengen berangkat lagi. Maka kita berlindung kepada Allah. Ada orang yang datang ke tanah suci itu makin kuat imannya. Tapi ada orang yang berangkat ke tanah suci pulang murtad. Maka itu tadi, kalau kita hari ini masih dikasih nikmat iman Bapak Ibu, berarti kita sekali lagi diberikan nikmat keterpilihan oleh Allah. Karena apa? Pada hari di mana nanti tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak yang kita banggakan, hanya keimanan yang akan menyelamatkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak akan bermanfaat harta dan keturunan kecuali bagi orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Dan apa makna qalbun salim? Di antaranya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan adalah al-iman. Maka insyaallah ini yang akan menyelamatkan Bapak Ibu. Karena sumber segala sumber, kalau hari ini kita hidup mengalami kejenuhan, kegelisahan. Kalau jenuh dibiarin hilang makna, gelisah dibiarin tekanan hidup. Ya. Akhirnya jadi orang-orang yang nggak produktif, rombongan rebahan, deviations, penyimpangan. Akhirnya zalim. Kita punya kewajiban kerja sekian jam, tapi yang kita lakukan hanya beberapanya. Mengambil hak yang bukan pada tempatnya. Akhirnya nggak berkah, balik lagi hidup akan makin jenuh. Dan sumber segala sumbernya adalah ketika kita kembali kepada la ilaha illallah. Maka refleksi iman ini Allah dengan indah menunjukkannya di dalam satu makra, yaitu Quran surat At-Taubah ayat 71. Bahwa ciri orang-orang yang memiliki indikator keimanan itu, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka itu akan menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Maka orang beriman itu gak sibuk saling jelekin. Walaupun beda preferensi pilihan, mau makan apa, mau pakai baju apa, mau ormas apa, mau parpol apa, mau pilihannya siapa, dia nggak akan saling menjatuhkan Bapak Ibu. Tapi kalau dia nggak punya keimanan, maka dengan mudah dia membongkar aib saudaranya. Kita kan sudah bahas ya, dalam bab 5 nasihat yang menenteramkan, masih ingat? Bahwa Nabi bilang, siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Tapi kalau kita sibuk bongkar-bongkar aib orang, yang ada kita akhirnya jadi orang-orang yang dibongkar aibnya. Karena akhirnya kalau kita berbuat baik, itu bukan buat orang lain aja Bapak Ibu. Karena Allah menegaskannya gitu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali lagi kepada kalian. Wa in asatum falah. Tapi kalau kalian nggak mau berbuat baik, ya, berbuat keburukan itu pun akan kembali kepada kalian. Makanya orang yang beriman itu innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu saudara. Bahkan mereka itu mithlul jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Kalau satu bagian sakit, maka yang lain ikut merasakan. Alhamdulillah kita kemarin Idul Adha, insyaallah masjid kita juga ya dititipkan amanah yang bisa dirasakan kepada sebanyak mungkin orang, baik yang ada di wilayah instansi ataupun di sekitaran kantor. Ini bagian. Besok Muharram. Ya Muharram ini salah satunya rame dengan apa? Ya, kita peduli terhadap anak-anak yatim. Walaupun bukan pada bulan Muharram saja. Tapi 10 Muharram itu ternyata adalah waktu di mana Allah menyelamatkan Nabi Yunus untuk keluar dari perut ikan Nun. Di mana Nabi Musa diselamatkan daripada ya Fir'aun dan tentaranya. Maka ini bahkan disebutkan juga Nabi Ibrahim terselamatkan dari
panasnya api Namrud itu di 10 Muharram atau hari Asyura. Maka bagi kita itu disunnahkan untuk berpuasa. Namun ketika kita juga ingin melakukan amaliyah, salah satunya ya tadi berbagi kepada anak-anak yang sebagian orang tuanya sudah berada di dalam perut bumi. Maka walaupun kita hanya mampu 1 orang, 2 orang anak yatim, bahagia. Ustadz, kalau saya belum bisa bagian anak yatim, bisa bagian anak sendiri, silakan ya. Ya kalau belum bisa bagian anak orang kan anak sendiri ya. Karena apa? Insya Allah kalau niatnya tulus, ikhlas, Allah akan jadikan itu bahkan lebih utama daripada yang kita belanjakan di dalam sebuah perjuangan. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Karena orang-orang yang beriman itu yakin, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi aunil akhihi. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong hamba Allah yang lain. Jadi kalau kita itu bakhil, nggak mau nolongin orang, maka mungkin itulah yang membuat kita hidupnya susah. Maka ada rumus cepat Bapak Ibu. Kalau kita pengen ditolong sama Allah itu, ya salah satunya apa? Yang pertama adalah doakan orang lain yang punya hajatnya sama dengan kita. Misalkan gini, saya pengen tanya, yang hadir di sini kira-kira ada yang punya masalah nggak Bapak Ibu? Ya, saya cuma nanya kok ada, tapi jawabnya kok banyak gitu ya. Nah, dari sekian banyak masalah itu, ada nggak di antara yang Bapak Ibu punya masalah dengan hutang? Nah, kalau dibilang banyak Pak Bu, doakan minimal 10 orang yang hari ini hadir, yang Bapak Ibu kenal, tapi diam-diam doanya. Jadi setelah nanti misalkan ba'diyah, atau mungkin nanti ba'da asar, atau nanti sepertiga malam terakhir, atau ba'da subuh besok, doakan, ya Allah, saya tahu saudara saya itu Bapak Fulan, beliau lagi kebingungan, ya Allah, hutangnya belum selesai, karena saya tahu catatannya minjem ke koperasi, ya Allah ya. Jadi doakan 10 orang. Pak Bu, 10 orang kita doakan minimal kalau tahu. Termasuk yang dia pengen punya keturunan, yang pengen sakitnya sembuh. Doakan 10 orang yang minimal ya, minimal 10 orang kalau bisa. Ya, kalau nggak ada 10 gimana Ustaz? Pokoknya semampunya. Mas total itu. Yang dia masalahnya sama dengan kita. Dan nanti lihat keajaiban apa yang akan Allah hadirkan. Kenapa saya bilang gini Bapak Ibu, insya Allah tahadus bin nikmah ya. Ketika kita diizinkan oleh Allah untuk bisa menemani perjalanan ibadah umroh, saudara-saudara kita, banyak di antara jamaah itu nitip, Ustaz, nitip ya, biar nanti saya cepet dikaruniakan anak. Alhamdulillah, kita doakan. Dengan izin Allah di Multazam, di Raudhah, ya dalam aktivitas tawaf, di Hijr Ismail, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kita doa. Bismillah pulang, kemudian ketemulah dengan jamaah itu. Alhamdulillah Ustaz, istri ana alhamdulillah sudah mulai telat ya, berapa hari ini, alhamdulillah. Dan begitu kita pulang ke rumah, istri juga laporan, Bi, alhamdulillah Umi juga udah telat ya kan. Dan ini kenapa, ya mungkin salah satunya saya tahadus bin nikmah Bapak Ibu. Hari ini saya dikaruniakan 1 orang istri, 9 orang anak ya kan. Jadi yang paling besar itu sekarang mau masuk kuliah, yang paling kecil baru 6 bulan. Jadi semuanya dibawa ke sini. Hari ini libur terakhir. Tapi kalau di Tanah Kusir macet luar biasa. Saya bilang sudah minggir di mana aja, biasanya naik ngojek datang ke sini. Kenapa? Karena ini amanah, kewajiban harus nyampe ke sini. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu kemudian punya anak banyak kan akhirnya kalau ada jamaah, Ustaz, nitip ya biar saya dimudahkan jodoh. Nah yang ini agak khawatir doanya ya Bapak Ibu. Makanya harus presisi. Kita doakan orang. Dan yang kedua, jangan transaksional Bapak Ibu. Jangan bilang gini, Pak, tadi malam saya tahajud, saya sudah doakan Bapak, insya Allah utangnya lunas Pak ya kan. Ini nomor rekening saya kalau itu terwujud ya kan. Oh coba ya. Nah jadi yang pertama itu, maka orang beriman itu terkoneksi Bapak Ibu. Percaya atau tidak? Terkoneksi. Bahkan kita yang hari ini hadir, ini kita semua ini terkoneksi. Bahkan kita semua ini keturunan Nabi. Betul nggak Bapak Ibu? Nabi siapa? Alhamdulillah sadar ya kan. Nabi Adam kita keturunannya, nggak main-main ya kan. Dan yang kedua, kalau kita pengen jalan cepat Bapak Ibu, nih, tolong orang lain. Kalau kita misalkan tadi doakan, kita tahu nih, hutang kita misalkan wa'iyadzubillah ya, misalkan hutangnya di atas ratusan juta.
Tapi kita tahu teman kita ini utangnya 3 juta, 5 juta, tapi kemerungsung hidupnya. Terus bilang, Mas, sampean punya utang berapa? Ya 5 juta Pak. Oh wes nih, selesaikan. Maka insya Allah, bukan gak mungkin kita dalam skala yang lebih besar, Allah yang lunaskan utang kita. Bahkan Bu, saya pengen nyampaikan satu rahasia itu. Ada seorang, ya ini juga seorang pejabat ASN di sebuah instansi. Dia wafat karena serangan jantung kalau tidak salah, tapi proses pemakaman sampai selesainya itu luar biasa. Akhirnya istrinya cerita, orang Makassar. Saya nggak tahu suami saya, padahal dia nggak kaya-kaya amat, tapi kok orang datang kiri kanan nggak habis-habis menceritakan kebaikan dia dan seterusnya. Maka saya pernah dulu, kalau nemenin suami saya Ustadz, dia bilang, kalau ada orang minta-minta, maka bahasa misalkan gini, dia minta 1.000-2.000 rupiah. Kalau ada orang minta-minta, Pak Bu, 1.000-2.000 rupiah, yang kita keluarkan dari dompet, yang berapa kira-kira? Kalau bisa 1.000 yang udah rusak ya kan, kita kasih. Nah beliau ini enggak, modelnya beliau gini, ada orang minta 2.000 atau 1.000, maka dia buka dompet, cari lembaran yang paling besar nominalnya. Begitu kemudian ada 100.000 dia kasih. Kira-kira yang dikasih rasanya gimana? Senengnya itu biasa aja tuh, seneng banget ya. Nah, di sangat seneng banget itu, dia cuma doa gini, ya Allah, anugerahkan hamba kebahagiaan, sebagaimana bahagianya hambamu mendapatkan titipan pertolongan yang telah hamba berikan kepadanya dengan izinmu ya Allah. Nah, hidupnya Bapak Ibu, kita hidup naik turun itu biasa, tapi tetap bahagia itu pilihan. Dan ini adanya cuma pada diri orang beriman. Kalau kita nggak beriman, matematika manusia itu kalkulasinya kritis. Matematika manusia nggak sama dengan matematika Allah. Matematika Allah nggak sama dengan matematika manusia. Nah ini beriman. Nah ini baru satu ya Bapak Ibu. Tapi intinya yang lainnya itu adalah ciri orang beriman, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dakwah. Menyeru kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Kita minimal ngajakin aja buat ngaji. Sama-sama kita lakukan kebaikan. Yang tidak baik semampu kita tinggalkan. Kemarin kita ada di depannya, sana seberang. Dari ini juga, dari instansi. Ustadz, saya ini bingung, kalau saya menyuarakan kebenaran, saya malah dimusuhi oleh teman-teman. Bicara tentang aliran uang begini-begitu. Saya nggak begitu paham, Pak. Tapi begitulah hakikatnya dari orang yang menyerukan kebaikan. Karena bisa jadi, ya kalau kita hari ini ya dapetin suatu ketidaknyamanan, apalagi para nabi dan rasul sebelum kita. Apakah Rasulullah Muhammad langsung dieluk-elukan ketika nyampe di Taif? Diusir, ditimpukin, dihina. Tapi Rasulullah nggak marah, Bapak Ibu. Maka kerja dakwah kita itu bukan proses hasil, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngajakin orang, misalkan gini, alhamdulillah nih hari ini yang hadir ada hampir 100 orang ya. Maka insya Allah mudah-mudahan di kajian berikutnya minimal 200 orang ya. Nah, kok cuma 1 orang yang jawab, berarti 101 ya kan. Kenapa? Karena ini perusahaan instansi Bapak Ibu, kalau masih memberikan ruang kayak gini, ambil. Ada beberapa yang teman-teman di perkantoran itu, Ustaz, ini masjidnya sekarang lagi diproses untuk dirubah kembali menjadi tempat kerja. Karena kepemilikannya sudah beralih kepada yang lain. Ada pondok pesantrennya di satu daerah, ini juga akhirnya tersendat. Maka selama kita hari ini Bapak Ibu nih, insya Allah kita nggak merugikan yang lain, semuanya proporsional. Saudara kita yang memiliki keyakinan lainnya juga monggo. Tapi kalau kita sudah punya fasilitas, saya dengan Ustaz Heru insya Allah sebentar lagi ini kan mau renovasi lagi ini ya kan. Maka yuk kita sama-sama makmurkan. Begitu nggak makmur masjid itu Bapak Ibu, maka ada alasan masjid itu dirubah aja lagi jadi tempat kerja. Dan itu yang terjadi di satu perusahaan ya, saya nggak perlu sebutkan perusahaan itu. Jadi dia udah bagus masjidnya, tapi jamaah ibu-ibu di belakang itu nggak ada. Akhirnya apa? Oh di sini sudah nggak ada lagi orang sholat, rubah jadi tempat kerja lagi. Inilah dakwah Bapak Ibu. Dan dakwah itu kita nggak menghakimi orang ya Bapak Ibu. Dakwah itu sifatnya ngajak. Jangan kalau kita ada teman kita mau ngaji, kita ajakin, nggak mau, sudah.
Hari ini nggak mau, besok ajak lagi. Masih nggak mau, besok ajak lagi. Tugas kita itu ngajak terus. Kita nggak boleh memastikan hasil. Ketika kita memastikan hasil nggak sesuai, akhirnya apa? Kecewa. Jangan sampai kayak Nabi Yunus ya. Pelajaran dari Nabi Yunus apa? Memaksakan hasil. Kalau kalian nggak mau dengerin dakwahku, maka besok kalian akan diazab. Akhirnya Nabi Yunus masuk perut ikan. Dan masuk perut ikan itu apa? Kegelapan hidup, Bapak Ibu. Kayak kita itu kalau dakwah, ya ayo. Ada yang mau, alhamdulillah. Enggak juga, enggak apa-apa. Ngaji di sini, ayo. Yang duduknya bagus, yang tidurnya selonjoran, enggak apa-apa. Bahkan yang duduk sambil dengkuran juga enggak apa-apa. Karena insya Allah disinilah keberkahan itu Allah kasih. Maka yang jawab amin ini mudah-mudahan istiqomah, ya kan. Sedikit lagi Bapak Ibu, yaitu wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Ubudiyah dan juga muamalah, ritual sosial. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ini adalah dimensi dari orang yang beriman. Maka nggak mungkin dia nggak sholat, nggak mungkin dia nggak peduli. Dan yang terakhir adalah mereka senantiasa taat kepada Allah. Wa yuti'unallaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan mereka taat pada Allah dan Rasul. Ya kita ini kan cuman ngikut aja Bapak Ibu. Sami'na wa ta'ana. Apa kata Allah Rasulnya jalankan. Hidup kita itu akan tenang. Tapi kalau kita mau ngatur-ngatur sendiri, ini yang kata Syekh Ibnu Athaillah, jangan sibuk mengurus apa yang sudah Allah atur. Istirahatkan dirimu sejenak. Kalau kita ngaji ini kita lagi ikut bagaimana menikmati diatur sama Allah. Dan kalau kita sudah hidupnya diatur sama Allah, Allah lesatkan kita itu bahkan melebihi dari apa yang kita inginkan dan kita bayangkan. Dan mereka inilah orang-orang yang Allah janjikan akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi, Maha Bijaksana. InsyaAllah ini baru bab 1 Bapak Ibu. Masih ada 2 bagian lagi dari Trilogy of Successful Life. InsyaAllah sengaja kita buat di ujung Zulhijjah dan InsyaAllah di bulan depan di ujung Muharram. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan bulan yang akan datang. Minimal kita pulang bawa iman, mengokohkan iman, karena iman tidak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Karena iman juga tidak dijual beli, karena iman ini adalah anugerah keterpilihan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.